Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernita Anidia Eka Putri, NIM O1A1200084 dari kelas B. Di sini, saya akan menjelaskan tentang senyawa fenolik dan senyawa flavonoid. Yang pertama itu definisinya. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolik sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus hidroksi. Sedangkan senyawa flavonoid merupakan metabolit sekunder dan banyak ditemukan pada tumbuhan. Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang banyak tersebar di alam dan terdiri atas 15 atom karbon. Flavonoid dapat berupa bentuk bebas sebagai aglikon ataupun berada dalam bentuk glukosida karena memiliki rantai glukosa. Selanjutnya itu klasifikasinya. Menurut Harbon dan Simmons, terdapat klasifikasi berdasarkan pada jumlah karbon molekul, yaitu struktur C6 berada pada kelas fenolik sederhana, C6C1 berada pada kelas asam fenolat dan senyawa yang berhubungan lainnya, C6C2 berada pada kelas aseotenon dan asam fenilasetat, C6C3 berada pada kelas asam sinamat, sinamil aldehid, sinamil alkohol, C6C3 berada pada kelas kaumarin, isokaumarin, dan bromon, C15 berada pada kelas kalkon, auron, dan dihidrokalkon, C15 kelas flavan, C15 di kelas flavon, C15 di kelas flavanon, C15 di kelas flavanonol, C15 berada pada kelas antosianidin, C15 berada pada kelas antosianin, C30 pada kelas biflavonil, C6C1C6 dan C6C2C6 berada pada kelas benzofenon, santon, silben, C6C10C14 berada pada kelas quinon, C18 pada kelas beta-cyanin, lignan, neolignan berada pada kelas dimer atau oligomer, lignin berada pada kelas polimer, tanin berada pada kelas oligomer atau polimer, dan polabapen berada pada kelas polimer. Klasifikasi senyawa flavonoid. Flavonoid dapat dibagi menjadi subkelompok yang berbeda tergantung pada karbon dari cincin C, di mana cincin B terpasang dan derajat ketidakjenuhan dan oksidasi cincin C. Flavonoid yang mengikat cincin B pada posisi 3 dari cincin C disebut isoflavon. Mereka yang cincin B terkait di posisi 4 disebut neoflavonoid. Sedangkan yang dimana cincin B dihubungkan pada posisi 2 dapat dibagi lagi menjadi beberapa subkelompok pada dasar fitur struktural. Cincin C. Subgrup ini adalah flavon, flavanon, flavanonol, flavanol atau katekin, anosianin, dan kalkones. Berikut struktur dari flavonoid dan kelasnya. Di sini flavones, ini merupakan flavonoles, ini merupakan isofones, dan ini merupakan kalkones, dan ini antosianes, dan ini flavonol. Selanjutnya identifikasi. Flavonoid memiliki senyawa flavon kerangka 2 fenikroman yang posisi orto dari cincin A dan atom karbon yang terikat pada cincin B 1,3 diaril propana dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga membentuk cincin heterosiklik yang baru. Senyawa flavonoid merupakan senyawa terbesar di alam yang mengandung C15 yang terdiri atas 2 inti fenolat yang dihubungkan dengan 3 satuan karbon. Kandungan total fenolik ekstra ditentukan berdasarkan metode dengan beberapa modifikasi. Selanjutnya itu gambar proses biosintesis. Jalur biosintesis adalah gambaran langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Kata biosintesis berasal dari dua kata dasar yaitu bio yang menunjukkan bahwa reaksi berlangsung dalam organisme hidup yang berbeda dengan reaksi di dalam laboratorium. Sintesis yang menunjuk bahwa bahan awal sederhana direaksikan untuk membentuk produk yang lebih besar. Jalur biosintesis adalah ringkasan dari reaksi kimia ini.
dipecah oleh setiap langkah untuk mendeskripsikan satu jalur informasi ekstrak relevan sering dimasukkan seperti enzim, koenzim, dan kofaktor yang digunakan dalam setiap reaksi. Berikut merupakan gambar proses biosintesis. Berdasarkan senyawa pembangunnya, maka jalur biosintesis metabolit tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur asam asetat, jalur asam sikimat, dan jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa. Yang pertama itu jalur asam asetat. Asetil-CoA dibentuk oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolitik, produk asam pirufat. Asetil-CoA juga dihasilkan oleh proses beta-oksidasi asam lemak secara efektif membalikkan proses di mana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil-CoA. Metabolit sekunder yang penting yang terbentuk dari jalur asetat meliputi senyawa fenolik, prostaglandin, dan antibiotik makrolida serta berbagai asam lemak dan turunan pada antarmuka metabolisme primer atau sekunder. Yang kedua itu jalur asam sikimat. Asam sikimat diproduksi dari kombinasi fosfoenol pirufat, jalur glikolitik antara, dan eritrose 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentosa fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi mereka juga fitur dalam sintesis gula oleh fotosintesis. Jalur sikimat mengarah ke berbagai senyawa fenolik, turunan asam sinaman dan alkoid. Yang ketiga itu jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa. Asam mevalonik sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil-CoA, tetapi saluran jalur mevalonatasetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur asetat. Deoksisilulosa fosfat muncul dari kombinasi duo intermediate jalur glikolitik, yaitu asam pirufat dan asam gliseraldehid 3-fosfat. Jalur fosfat mevalonat dan deoksisilulosa bersama-sama bertanggung jawab untuk biosintesis dari arah besar metabolit terpenoid dan steroid. Ini merupakan gambar 3 jalur metabolit tumbuhan. Ini merupakan jalur asam asetat, mevalonat ya, deoksisilulosa, dan sikimat. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, saya rasa itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.